together. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hari ini kita akan kembali membahas filsafat pendidikan Islam yang berjudul Komponen-komponen pendidikan Islam. Adapun yang dibahas tentang poin pada hari ini, yang pertama ialah tujuan pendidikan dalam pandangan filsafat Islam. Yang kedua ialah pendidik dan peserta didik dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga ialah kurikulum dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Dan yang keempat ialah metode dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Adapun latar belakangnya ialah pendidikan Islam memiliki landasan dan karakteristik tersendiri yang sangat berbeda dengan sistem pendidikan lainnya. Dan dalam pendidikan Islam, setiap aspek dan komponen dalam proses pendidikan memiliki tujuan, metode, dan prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Komponen-komponen ini tidak hanya mengacu pada satu aspek formal saja nih ataupun intelektual, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, spiritual, dan moralitas. Nah, hal ini bertujuan untuk mencapai sebuah keseimbangan antara pengembangan fisik, akal, dan jiwa di individu. Memahami komponen-komponen ini sangatlah penting untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam. Langsung saja pembahasan yang pertama ialah tujuan pendidikan dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Ada 3 komponen dasar manusia nih yang dibawa sejak lahir. Komponen-komponen tersebut yang pertama adalah tubuh atau jasad, ruh, dan akal. Satu di antaranya yaitu tubuh berkembang sesuai dengan sunatullah, yang artinya apabila manusia itu mengkonsumsi sebuah nutrisi makanan yang cukup, ia akan tumbuh dan berkembang layaknya tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya. Sementara ruh dan akal berkembang untuk mengeksplor dirinya melalui proses pendidikan, dan ketiganya ini merupakan kesatuan yang utuh dan bulat dan tidak dapat dipisahkan nih sob. Nah, selanjutnya itu ialah filsafat pendidikan Islam ini sendiri pun merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Tujuan pendidikan dalam filsafat Islam bukan hanya sekedar mencapai pengetahuan dan keterampilan aja nih, melainkan juga membentuk manusia seutuhnya yang berakhlak mulia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuannya ialah yang pertama ialah mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang taat dan dekat kepada Allah, dan segala aktivitas pendidikan dalam Islam pada dasarnya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mencapai ridhonya Allah. Yang kedua ialah pembentukan akhlak yang mulia. Filsafat pendidikan Islam menempatkan akhlak sebagai komponen yang utama, yang dimana Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan pendidikan diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai ini dapat setiap peserta didik. Dan yang ketiga ialah pengembangan potensi diri atau fitrah, yang dimana setiap manusia diciptakan dengan potensi atau fitrah yang baik, yaitu kecenderungan untuk menerima kebaikan dan juga kebenaran. Selanjutnya itu yang keempat adalah mencapai kesempurnaan diri atau insal kamil, yang dimana salah satu tujuan pendidikan dalam filsafat Islam adalah membentuk insal kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam aspek spiritual, intelektual, maupun moralnya. Yang kelima ialah peningkatan ilmu dan penguasaan keterampilan yang bermanfaat, di mana pendidikan Islam juga menekankan pentingnya menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi, selama ilmu tersebut bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Yang keenam ialah pembentukan kesadaran sosial dan tanggung jawab, yang dimana pendidikan dalam Islam mengajarkan pentingnya kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, jadi tujuan pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan aja nih sob, tetapi juga pada pembentukan karakter yang harmonis dan kesejahteraan menyeluruh. Dan hal ini sejalan dengan pandangan Al-Attas yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menjadi manusia yang baik, yang berarti membentuk orang yang berkepribadian muslim dengan pandangan hidup yang kokoh dan komprehensif. Poin selanjutnya ialah poin B, pendidik dan peserta didik dalam pandangan filsafat pendidikan Islam.
Nah, filsafat pendidikan Islam memandang pendidik dan peserta didik sebagai dua komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan, yang saling terkait dan memiliki peran yang vital dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Pendidikan dalam filsafat ini merupakan bukan hanya sekedar pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Mereka adalah sebuah pemimpin dan teladan bagi peserta didiknya. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ialah pandangan filsafat pendidikan Islam mengenai konsep pendidik. Yang pertama ialah pendidik dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam memiliki peran yang jauh lebih luas daripada hanya menyampaikan ilmu pengetahuan. Pendidik adalah sosok yang bertanggung jawab membentuk sebuah karakter dan moral peserta didik, serta menuntun mereka menuju kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang harus dipunyai oleh para pendidik ialah yang pertama ialah sebagai teladan yang baik, yang kedua berilmu dan bijaksana, yang ketiga bertanggung jawab atas akhlak dan moral peserta didik, yang keempat memiliki keikhlasan dan kasih sayang, dan yang kelima ialah bersifat sabar dan penuh motivasi. Nah, adapun peserta didik dalam pandangan filsafat pendidikan Islam ialah peserta didik dalam pendidikan Islam dipandang sebagai individu yang memiliki potensi dan fitrah yang baik. Islam memiliki peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan dengan potensi bawaan untuk mengenal dan menerima sebuah kebaikan. Tugas pendidik adalah mengarahkan dan mengembangkan potensi ini agar peserta didik menjadi manusia yang berguna dan berakhlak mulia. Ada beberapa konsep yang penting nih yang harus kita ketahui mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam. Ialah yang pertama adalah memiliki fitrah yang baik. Yang dimana dalam Islam setiap anak yang lahir memiliki fitrah atau kecenderungan alami untuk mengenal dan menerima kebaikan serta kebenaran. Dan yang kedua ialah perlu bimbingan dan pengarahan. Peserta didik membutuhkan bimbingan dari seorang pendidik untuk menjalani sebuah proses pembelajaran yang benar. Yang ketiga ialah berhak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Peserta didik dalam Islam dianggap berhak untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka. Yang keempat, memiliki kewajiban menuntut ilmu, yang dimana menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kelima ialah dibekali dengan potensi akal untuk berpikir kritis, yang dimana Islam mengakui bahwa manusia memiliki akal yang merupakan salah satu anugerah Allah yang sangat berharga. Nah, akal adalah sebuah instrumen penting dalam memahami wahyu dan konsep kebenaran. Yang keenam, mengembangkan akhlak dan tanggung jawab sosial, yang dimana pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga akhlak dan tanggung jawab terhadap sesama. Nah, jadi dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, pendidik adalah sosok yang tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab atas pembentukan sebuah karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Pendidik harus menjadi sebuah teladan, bersikap sabar, dan memiliki kasih sayang, serta menjalankan tugasnya dengan ikhlas untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di sisi lain, peserta didik dipandang sebagai individu dengan potensi fitrah yang baik, yang perlu diarahkan agar mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia dan bertakwa. Peserta didik memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu dan mengembangkan akalnya, serta memiliki tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Adapun poin ketiga ialah kurikulum dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Sebelum lebih lanjut, kita akan mengetahui yaitu ialah definisi kurikulum. Peran filsafat pendidikan Islam yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Dalam hal ini, filsafat pendidikan Islam berfungsi untuk mengarahkan pembentukan kurikulum sebagai salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pendidikan Islam. Melalui kurikulum inilah pendidikan Islam menjadi jelas dan mengetahui bagaimana proses pembelajaran pendidikan Islam yang dilakukan guru terhadap siswanya. Nah, kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kurere yang artinya berlari. Dalam bahasa Arab, kurikulum disebut manhaj, yang kata kurikulum mengingatkan kita pada pengantar. Nah, sebuah penghubung yang harus menempuh jarak jauh untuk mencapai tujuannya dan menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Adapun fungsinya kurikulum yang pertama ialah
kurikulum sebagai program studi. Yang kedua, kurikulum sebagai konten. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan terencana. Dan yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Yang kelima, kurikulum sebagai reproduksi kultural. Yang keenam, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dan yang ketujuh, kurikulum sebagai sebuah produksi. Dari berbagai definisi di atas sudah jelaskan bahwa kurikulum adalah landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didik menuju tujuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap maupun mentalnya. Adapun kurikulum dari sudut pandang filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama ialah prinsip dasar yang harus dipegang dalam menyusun kurikulum pendidikan Islam, yang dimana kurikulum pendidikan Islam harus bertautan dengan agama termasuk ajaran maupun nilainya. Yang kedua, tujuan dan kandungan kurikulum pendidikan Islam harus menyeluruh atau universal. Yang ketiga, tujuan dan kandungan kurikulum pendidikan Islam harus adanya sebuah keseimbangan. Yang keempat, kurikulum pendidikan Islam harus berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan anak didik serta alam lingkungan yang dimana anak didik tersebut hidup. Yang kelima, kurikulum sebagai pendidikan Islam harus memelihara perbedaan individu di antara anak didik dalam bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan mereka. Yang keenam, kurikulum pendidikan Islam harus mengikuti perkembangan dan sebuah perubahan zaman, falsafah, prinsip, dasar, tujuan, dan metode pendidikan Islam harus dapat memenuhi tuntunan zaman. Jadi, jangan sampai nih kurikulum kita itu ketinggalan zaman nih sob. Yang ketujuh, kurikulum pendidikan Islam harus bertautan dengan pengalaman dan aktivitas anak didik dalam masyarakat. Nah, dalam kurikulum ini ada beberapa prinsip. Yang pertama ialah prinsip filosofis, yang dimana pertanyaan utama yang muncul ketika membuat kurikulum adalah kemana siswa yang mendapat pelatihan ingin pergi, dan masyarakat seperti apa yang mereka tuju melalui pendidikan, dan jenis pengetahuan apa yang perlu dipelajari dan dipelajari oleh siswa. Yang kedua yaitu ialah prinsip sosiologis, yang dimana prinsip ini di dalam filsafat pendidikan Islam menyoroti bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk hubungan antara individu dan masyarakat serta mengarahkan individu agar menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, berakhlak, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ialah prinsip organisatoris, yang dimana prinsip ini dalam filsafat pendidikan Islam berkaitan dengan bagaimana pendidikan diatur, dijalankan, dan dikelola secara terstruktur sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat ialah prinsip psikologis, yang dimana prinsip psikologis dalam filsafat pendidikan Islam berkaitan dengan pemahaman terhadap sifat, potensi, dan perkembangan peserta didik. Nah, jadi prinsip-prinsip ini dapat memperhatikan sebuah aspek psikologis individu dalam sebuah proses pendidikan, sehingga dapat membantu peserta didik mencapai keseimbangan dalam aspek spiritual, intelektual, emosional, maupun sosialnya nih sob. Dan poin terakhir ialah metode dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Jadi, dasar-dasar metode pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya, bila ditelaah secara cermat dalam Al-Quran dan hadis, banyak kita jumpai metode yang bisa digunakan dalam sebuah pembelajaran peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Secara spesifik, metode pendidikan tersebut sangat relevan dengan konsepsi Islam tentang manusia sebagai makhluk dua dimensi yang terdiri dari jiwa dan ruh, dan konsepsi Islam tentang cara kedatangan ilmu pengetahuan dalam diri manusia. Adapun beberapa metode utama yang digunakan dalam pendidikan Islam, yang pertama ialah metode keteladanan atau uswah hasanah, yang dimana metode ini adalah metode di mana pendidik berperan sebagai teladan dalam perilaku, tutur kata, maupun sikap. Yang kedua ialah metode pembiasaan, yang dimana metode pembiasaan ini adalah cara mendidik peserta didik dengan mengulangi tindakan tertentu hingga menjadi kebiasaan yang baik. Yang ketiga ialah metode ceramah dan nasihat, yang dimana metode ceramah ini melibatkan penyampaian materi secara lisan oleh pendidik kepada peserta didiknya nih sob.
Yang keempat ialah metode diskusi dan tanya jawab, yang dimana metode ini melibatkan interaksi aktif antara pendidik dan peserta didik melalui diskusi atau tanya jawab, sehingga peserta didik dapat bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami atau mengeksplorasi gagasan lebih dalam lagi. Yang kelima ialah metode hafalan dan pengulangan seperti tahfiz atau tazakur, yang dimana metode hafalan adalah metode di mana peserta didik diminta menghafal teks-teks suci seperti Al-Quran maupun hadis. Yang keenam ialah metode demonstrasi dan praktik langsung, di mana metode ini melibatkan pendidik yang memperagakan atau menunjukkan cara melakukan sesuatu seperti sholat, wudhu, atau cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Yang ketujuh ialah metode pengalaman, yang dimana metode ini melibatkan peserta didik dalam pengalaman langsung yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Islam. Misalnya melalui kegiatan sosial, kerjasama, atau kunjungan ke lembaga-lembaga Islam. Yang kedelapan ialah metode pembelajaran kontekstual, yang dimana metode ini mengajarkan peserta didik dengan mengaitkan materi pelajaran dengan situasi atau konteks kehidupan sehari-hari mereka, sehingga materi menjadi relevan dan mudah dipahami. Yang kesembilan ialah metode refleksi dan muhasabah, yang dimana metode ini mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi atau introspeksi diri secara mendalam, meninjau kembali sikap, perilaku, dan pencapaian mereka dalam upaya menjadi individu yang lebih baik lagi nantinya. Nah, jadi gini sob, metode pembelajaran dalam pandangan filsafat pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh, yaitu pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Setiap metode, baik itu keteladanan, pembiasaan, hafalan, praktik langsung maupun refleksinya, dirancang agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoretis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan metode yang beragam. Dan diharapkan pendidikan Islam ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang sangat holistik, relevan, dan berdampak positif bagi peserta didik maupun masyarakat nantinya. Baik, adapun kesimpulan dari makalah ini ialah di dalam pandangan filsafat Islam, tujuan pendidikan merupakan upaya untuk mengarahkan manusia agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan membentuk kepribadian yang utuh dan seimbang antara aspek spiritual, intelektual, sosial, maupun moral. Nah, pendidikan Islam ini bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di permukaan bumi ini. Seterusnya, dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, kurikulum itu adalah keseluruhan rencana atau materi dan pengalaman pendidikan yang dirancang untuk membentuk pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kurikulum dalam pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengembangan kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembinaan aspek spiritual, moral, dan sosial peserta didik sehingga menghasilkan manusia yang seimbang antara ilmu maupun amal. Dan dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, metode adalah cara atau sebuah pendekatan yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mengarahkan peserta didik menuju pembentukan pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik sehingga terbentuk sebuah pola pikir, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi sekianlah materi pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Mohon dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.